Antara senja dan tatapanmu. Senja di depan SMA negeri selalu punya caranya sendiri untuk memperlambat waktu. Langit berwarna jingga keemasan seperti cat air yang menetes perlahan di atas kanvas luas. Bayangan gedung sekolah memanjang ke tanah. Sementara suara riuh siswa lain perlahan menghilang digantikan semilir angin. Di bawah rimbunan pohon mangga, Danu berdiri sambil membawa tas di bahu. Matanya terus mengikuti satu sosok yang tak pernah gagal membuat dadanya terasa hangat. Dia, Livia. Rambut panjangnya tertiup lembut oleh angin. Ada buku kecil di bangkuannya dan jari-jarinya yang ramping menari di atas halaman. Danu selalu merasa hidupnya biasa saja, nilai pas-pasan, pemain cadangan basket, dan jarang diperhatikan. Tapi entah sejak kapan, setiap melihat Livia, ia seperti menjadi versi dirinya yang berbeda. Lebih berani, lebih penasaran, dan lebih ingin terlihat. Hari itu, ia tahu ia harus mencoba mendekatinya. Entah apapun hasilnya. Bel pulang telah berbunyi. Siswa-siswi berhamburan ke gerbang sekolah. Beberapa tertawa keras setelah melepas topi pramuka. Beberapa lainnya sibuk membicarakan tugas esok hari. Tapi langkah Danu berjalan lebih lambat dari yang lain. Ia menatap taman kecil di samping lapangan basket, tempat Livia selalu menghabiskan waktu sepulang sekolah. Entah apa yang ditulisnya setiap sore, entah untuk siapa tulisan itu dibuat. Danu menegakkan punggungnya, mengusap seragamnya yang sedikit kusut. Bisa? Nu, minimal sapa dulu, gumanya sambil menepuk pipinya pelan. Begitu ia mendekat, daun kering jatuh tepat di pundak Livia. Kesempatan, ujar Danu pelan. Daun, itu kayaknya suka kamu, sampai-sampai nempel terus. Livia mengangkat wajah seketika tersenyum, senyum lembut yang membuat Danu sibuk menenangkan detak jantungnya. Oh, kalau daun aja bisa suka, kenapa kamu gak sekalian, Nu? Danu langsung tersedak napasnya sendiri. Hah? Aku? Enggak. Maksud aku bukan gitu, Liv. Aku bercanda, Danu. Nama itu Danu, keluar dari bibir Livia dengan cara yang begitu lembut, seakan ia sudah sering mengucapkannya. Hening beberapa detik, tapi heningnya bukan canggung, hanya menenangkan. Kamu sering nulis di sini, tentang apa, Liv? Livia menutup bukunya pelan, seolah menyembunyikan rahasia besar di balik sampulnya. Tentang banyak hal, kadang langit, kadang orang-orang, kadang tentang seseorang yang gak sadar kalau dia sering aku perhatiin. Danu merasa udara di sekitarnya menipis. Seseorang itu. Siapa, Liv? Tanya Danu. Rahasia. Ia tersenyum kecil, jelas menikmati rasa penasaran Danu. Danu menatap sepatu hitamnya, berusaha keras terlihat tenang. Semoga bukan aku ya, Liv. Kenapa? Takut kalau ternyata kamu. Takutnya aku beneran suka balik. Livia terdiam lalu menatapnya lebih lama, seperti sedang mencoba membaca isi hati Danu hanya dari matanya. Kalau gitu, gak apa-apa. Hari-hari berikutnya sesuatu berubah. Danu mulai terbiasa ditunggu Livia di depan kelas sepulang sekolah. Kadang mereka hanya berjalan berdua di lorong yang sepi. Kadang mereka duduk di bangku taman sambil berbagi cerita kecil yang sebelumnya tak terpikir untuk dibagikan. Danu yang pendiam jadi lebih terbuka. Livia yang biasanya tertutup soal perasaannya perlahan mulai membiarkan seseorang masuk. Namun, kedekatan itu tak luput dari tatapan teman-teman mereka. Suatu hari saat pulang sekolah, Liv, kok pulangnya sama Danu terus? Gak apa-apa kan? Raya mengangkat alis. Aku cuma bilang, hati-hati jatuh cinta duluan. Livia tersenyum tapi tak menjawab apa-apa. Sementara itu, di lapangan basket, Nu, lu suka Livia kan? Enggak lah. Bohong banget. Muka lu merah gitu. Danu menyeka keringat padahal tidak sedang berkeringat. Dia cuma teman. Temen kok dipandangin kayak mau dijadiin wallpaper. Danu melempar bola ke arah Rifki, membuat keduanya tertawa. Tapi dalam hati, Danu tahu perasaannya mulai tumbuh terlalu cepat. Hari Jumat sore, langit berubah keemasan. Livia menunggu Danu di gerbang, mengayunkan tas kecilnya sambil memperhatikan orang-orang yang lewat. Ketika Danu keluar, mereka tanpa bicara langsung berjalan berdampingan menuju jalan besar yang dipenuhi pohon-pohon besar di sepanjang sisi kiri dan kanan. Cahaya matahari menembus sela-sela daun, menciptakan kilau indah di tanah. Kaki mereka tak sengaja bersentuhan. Keduanya sama-sama salting, tapi tak menjauh. Nu, kamu pernah suka sama seseorang tapi takut bilang? Pernah. Dan sekarang lagi ngerasain. Aku juga. Hening, langkah mereka melambat secara alami, seakan kaki mereka ditarik oleh rasa yang sama. Liv, Hmm? boleh aku pegang tangan kamu? Pipi Livia memerah, tapi ia mengangguk. Danu meraih tangannya perlahan, takut menyakiti. Hangat, lembut, dan terasa benar. Mereka melanjutkan langkah sambil bergandengan tangan, seolah dunia menonton mereka dari kejauhan tanpa mengganggu. Seminggu kemudian, masalah muncul. Livia terlihat berbeda, lebih diam, lebih banyak menunduk. Danu menghampirinya di taman. Kamu kenapa? Ada masalah di rumah? Danu duduk di sebelahnya menunggu. Ayahku dapat tawaran kerja di luar kota, dan kami kemungkinan pindah. Dunia Danu seperti berhenti berputar. Kapan? Bulan depan. Kok kamu baru bilang? Aku takut, hubungan kita baru mulai, dan aku gak mau kamu ngerasain ini semua percuma. Danu memegang bahunya. Nggak ada yang percuma, Liv. Tapi kalau aku pergi, Kamu bakal tetap ada di sini.
Danu menepuk dadanya sendiri. Dan aku nggak akan minta kamu untuk memilih tinggal. Kamu punya impian. Livia menunduk, air mata kecil tampak menahan jatuh. Aku cuma takut kamu bakal lupa. Aku pelupa, Liv. Tapi aku nggak mungkin lupa kamu. Sebulan kemudian, Livia benar-benar pindah. Di hari terakhir sebelum berpisah, mereka berdiri di tempat pertama kali mereka saling bicara, yaitu di bawah mangga dengan daun yang jatuh berguguran. Setelah Livia pergi, Danu masih duduk di bangku itu setiap sore, mengenang tawa, cerita, dan semua senja yang pernah mereka habiskan. Waktu berlalu, tapi beberapa kenangan tak pernah benar-benar hilang, karena cinta pertama selalu meninggalkan jejak halus tapi abadi.